وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. At-ta'zir, adapun ini itu bahasan ta'zir. Ta'zir itu artinya hukuman. Ya, ta'zir itu tidak ada hukumannya secara apa? Tidak ada hukumannya secara Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya tidak ada hukuman secara pasti. Kalau orang nyuri dipotong tangannya, orang kalau zina dicambuk 100 kali, itu namanya had. Tapi kalau ta'zir itu hukumannya apa? Hukumannya? Kalau ta'zir itu hukumannya apa? Hukumannya tergantung ijtihad imam. Misalnya antum di sini tidak tahajud, disuruh kerja bakti seharian, itu namanya ta'zir. Antum tidak pakai helm, kemudian didenda oleh pemerintah, itu namanya ta'zir. Qala al-muallif rahimahullah, at-ta'zir, adapun ta'zir lughatan secara bahasa itu at-ta'dibu, apa? Hukuman. Atau at-ta'dib artinya memberikan pelajaran atau pendidikan, ta'dib. Wa syar'an, dan secara syariat ta'dibun adalah hukuman ala dzambin, atas dosa yang mana dosa tersebut la hadda fihi, tidak ada hukuman had yang jelas yang tertentu, fihi di dalamnya apa? Di dalamnya ta'dib. Wala kafarata ghaliban, tidak ada kafarah secara umum, secara biasa. Antum itu kalau bunuh orang harus diadab, harus dikena had. Kalau enggak had, kena kafarah. Kafarahnya apa? Diyatun mughalladhatun, bayar berapa unta kemarin yang sudah kita pelajari, itu namanya kafarah ghaliban. Ma, adapun apa-apa yu'azzaru yang ditakjir li ajri karenanya, yu'azzaru diberikan takzir dengan apa? Bijtihadil imam, ijtihad atau apa? Ijtihadnya imam. Nah, antum melakukan pelanggaran, maki-maki orangnya sampai apa? Sampai dilema atau sampai stres, kena mentalnya, kemudian antum ditakzir sama imam. Bukan imam takliyuddin, tapi imam maksudnya di sini pemerintahan. Itu nggak pakai helm, kena takzir. Antum tidak bawa SIM, kena takzir. Orang nggak bawa SIM itu tidak ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jikalau kalian naik motor maka pakailah SIM, nggak ada itu, ya. Kenapa kemudian kita nggak boleh mengasih atau membuat aturan? Boleh. Taib. Yu'azzaru ditakzir bijtihadil imami, dengan ijtihadnya imam, binahwi habzin, seperti contohnya habzin, di penjara, wa dharbin, dan pukulan, tapi pukulannya naqisin an adna hudud, kurang daripada adnal hudud, paling rendahnya hudud. Paling rendahnya hudud itu dicambuk 80 kali, ya. Atau minum khamar misalnya 40 kali, berarti apa? Tidak boleh nyambuk orang lebih daripada 40 kali, ya. Ada adnal hudud al-mu'azzari, yang ditakzir. Likulli ma'siyatin, untuk setiap pelanggaran, la haddalaha wala kafarata ghaliban ka syahadati zur, ya, yang mana tidak ada hukumannya secara pasti, tidak ada kafarahnya biasanya, ka syahadati zur, seperti syahadati zur. Apa syahadati zur? Menyaksikan sebuah kemungkaran. Contohnya apa? Syahadati zur, antum memberi persaksian palsu, itu juga syahadatu zur. Antum melihat tontonan ghibah, tontonan kemaksiatan, itu namanya syahadatu zur. Termasuk syahadatu zur itu adalah apa? Anda disuruh belanja sama orang, kemudian apa? Antum minta nota sendiri, antum isi sendiri.
itu syahadatul zur juga. Ya, suruh belanja cabai, bawang dan lain sebagainya oleh tuannya. Kemudian apa? Bawangnya harganya apa? Harganya 1 kilo 10.000. Antum minta nota kosong, antum tulis sendiri harganya menjadi apa? 12.000. Dapat berapa 1 kilo? 2.000. Bawangnya 2.000. Cabenya dapat 2.000. Belinya enggak sekilo, 2 kilo, bawangnya 5 kilo, cabenya 5 kilo, tomatnya berapa kilo? Ya, itu berlipat-lipat. Itu namanya syahadatul zur. Ma yufadiqu fihi at-ta'zir al-hadda, perbedaan antara ta'zir dan had. Yufadiqu berbeda apa at-ta'ziru ta'zir al-hadda pada had fi thalathati asya'. Ikhtilafihi bi ikhtilafin nas, perbedaannya dengan apa? Perbedaan orang. Beda orang itu beda hukuman. Beda orang beda hukuman. Pesantren juga begitu, beda pesantren beda hukuman. Ya. Jadi kalau misalnya di pesantren ada hukumannya suruh nulis Al-Qur'an. Ada hukumannya suruh apa? Lari-lari. Ada yang bersihin kamar mandi. Yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Wa jawazi syafa'ati wal afi'an, boleh dimaafkan. Antum enggak sholat tahajud misalnya, tak maafin udah enggak apa-apa, besok jangan diulangi. Tapi had enggak boleh. Antum zinain orang kemudian dimaafkan, enggak boleh. Makanya sudah al-mudzaffar bihi kemarin tadi malam apa? Udah ketahuan harus ditunaikan. Ya, enak saja dimaafkan gara-gara apa? Berkelakuan baik. Di penjara habis apa? Habis ngerampok, membunuh, ya. Kemudian apa? Memperkosa orang, kemudian apa? Di penjara. Baru berapa bulan dimaafkan, dibebaskan gara-gara apa? Berkelakuan baik. Enggak boleh. Kalau dicambuk 80 kali harus 80 kali. Dalam Al-Qur'an dikatakan la ta'khudh bihimur ra'fah. Kalau antum mengasih hukuman, jangan kasihan rek. Maka orang yang menghukum, pemerintah kah, apakah, harus apa? Punya sifat syiddah. Punya sifat syiddah. Maka kenapa yang di Darun Nawati yang boleh hukum, yang bisa menghukum cuma saya? Semuanya ustadznya baik-baik. Ustadz Zul disuruh menghukum, tidak bisa, orang baik. Ya, kasihanan sama orang baik. Ya. Makanya kalau di asrama anaknya nggak tidur, nggak bangun sholat subuh, nggak apa-apa, kasihan, ngantuk. Ustadz Joko nggak ada, siram. Paham tuh? Nggak ada. Nah, ustadz kepala sekolah itu kalau nggak tak paksa untuk menghukum, nggak ada orang menghukum itu, karena mereka orang baik-baik itu. Nah, kalau saya kan enggak, saya ini orang hukum. Saya S1 saya hukum Islam. S2 saya pertama usul fikih, ya, ketiga ilmu fatwa, kedua ilmu fatwa, ketiga hukum Islam lagi. S2 saya 3. Makanya setiap hari teriak-teriak, Baitin turun, Mardia turun, Anan, Ejil. Kamu tahu nggak Ejil ada di sini? Tahu kan? Tahu? Itu Ejil. Ejil. Hanan Febri. Sebulan lalu kita teriak-teriak setiap hari, betul? Lu diijabahi oleh Allah. Tiap pagi kita teriak-teriak kan? Ejil, Hanan, Akhdan, Febri, turun, belajar. Terus tiap pagi kita teriak-teriak. Kamu ingat? Ya, kalau perempuan Mardia, Robi'ah, siapa lagi? Beiti. Tiap hari kita teriakin. Kalau laki-laki tak gedor-gedor. Hanan turun, nggak ada orangnya. Orangnya datang sekarang. Ini mustajab ini. Iya atau tidak? Wah, aku tiap pagi Febri, tak siram kok Febri, tak umumin pakai ini. Ini orangnya datang. Loh, inilah ajaib. Inilah ajaib. Hanan datang, Febri datang. Ejil bentar lagi kayaknya. Harus kita panggil setiap hari. Ejil, Akhdan, Razan. Apa saya orang-orang ini? Akhdan, Hanan, Ejil, Febri, Razan. Ini 5 orang ini.
Ya, karena setiap jam 5, jam 7 masih tidur, siram tuh. Ya, ingat saja 5 nama ini. Ejil, Hanan, Razan, Febri, Akhtan, 5 orang nih. Kalau perempuan siapa? Baiti, Mardia, siapa? Rabi'ah, siapa? Hah? Solihah, kenal ya? Sekarang kan tidak kenal lah, karena orangnya baik-baik, nggak ada yang langgar. Paling kadangan siapa dipanggil? Fauzah, Kepira, tidur, tidur, turun. Jadi itulah, murid itu dikenang gurunya itu biasanya 2, ya, saking ngeselinnya atau saking pintarnya. Antum berarti nggak perlu diingat, itu berarti Anda normal, Anda orang baik-baik saja, orang baik-baik saja. Waktunya sholat ya sholat, ya nggak pernah banyak, nggak terlalu banyak pelanggaran. Itu Febri sama Ejil tuh, ya sama Ejil sama Anan tuh tak jemput terus kalau pagi-pagi, tak jemput, nggak percaya tanya tuh orangnya, ya Bang Zul ya. Nah, jadi la takhud bihim rafa. Udah kasihan dihukumnya dihukum. Kadang saya ngukum santri depan kamar, depan kantor itu. Ya, saya suruh baca Al-Qur'an 1 jam, gitu. Baca Al-Qur'an berdiri 1 jam. Setengah jam kok hilang, ini kemana? Tak cari. Fuad mana? Fuad sama Hudzaifah ini. Nah, disuruh Ustadz Faik istirahat. Wih. Ustadz Faik tak panggil, berdiri, baca, gantiin Fuad. Loh ya, ustadznya tak hukum, kepala sekolahnya dihukum. Gimana? Kasihan. La takhud bihim ra'fah. Nggak ada kasihan. Betul Ustaz Zul? Betul, Ustaz Zul aja disuruh kerja bakti kok. Baik. Wa jawazi syafaati wal afwi anhu. Takzir perlu dimaafkan. Ya. Jadi kalau apa namanya? Had tak boleh dimaafkan. Wa anna talifa bihi madmunun. Ya, sesuatu yang rusak itu madmun. Jadi maksudnya apa? Antum ngukum orang kok sampai apa namanya? Terlalu payah, melebihi hukuman had, maka Anda harus tanggung jawab. Paham dong? Lo santri nyuri kok kemudian digebukin, apa namanya? Digebukin. Dan nyuri apa? Nyuri sandal, digebukin sampai mati, tanggung jawab rek. Sandal itu nggak sampai 1 dinaran gitu. Nah, nyuri gorengan, kemudian apa? Rajam. Loh. Kan itu banyaklah, ada film apa namanya, pesantren rock and roll. Tahu pesantren rock and roll? Lah itu kan menceritakan pesantren, tapi apa isinya pacaran, betul? Ya si apa namanya santri suka ini, kemudian silat lah. Ini kan mencoreng citra pesantren, betul? Pesantren rock and roll isinya pacaran, gimana? Kemudian apa? Ada pelanggaran gitu kan? Ada pelanggaran. Semuanya santrinya teriak, rajam. Duh, ini apa sih? Lu ini kita tidak sadar, ini semua orang tuh pada nggak sadar bahwa apa? Dikirain itu segala pelanggaran itu rajam, dibunuh. Ini mencitrakan agama Islam itu keras, agama Islam itu semuanya harus dihukum rajam. Halo? Itu banyak itu film-film seperti itu menjelek-jelekkan citra pesantren. Taib. Mana tadi? Asyal. Apa artinya asyal? Asyal itu adalah, ya, apa artinya asyal? Asyal itu orang mau ngerampok ente, ya, mengambil harta Anda. Bukan qati utori, bukan. Yo merampok, yo memperkosa. Itu namanya syal. Soil. Beda dengan qati utori. Qati utori ada yang cuma nakut-nakutin, ada yang bunuh, nggak ngambil uang, ada yang ngambil uang, nggak bunuh, ada yang semuanya. Itu namanya qati utori. Tapi soil merkosa orang.
merampok orang, bukan qat'i thariq, merampok orang. Ya, ada orang di mana, di mall begitu, dirampas hartanya, itu namanya syayal. Dan antum kalau membela diri hukumnya jihad syahid fi sabilillah. Kalau mati jihad syahid fi sabilillah. Man dafa'ah an irdihi wa malihi wa nafsihi fa huwa fi sabilillah. As-siyalu lughatan itu al-istitalah wal wusub. Secara bahasa adalah al-istitalah wal wusub. Apa al-istitalah? Al-istitalah artinya orang yang menguasai atas hak orang lain, menguasai atas hak orang lain. Wal wusub sama artinya. Wa syar'an, dan secara syariat al-istitalah wal wusub 'alal ghairi bi ghairi haqqin, tanpa adanya hak. Hukum daf'i sa'il, hukum menolak atau hukum menahan diri, membela diri atas sa'il. Daf'us sa'il, adapun menahan diri atas sa'il bil akhaffi, dengan sesuatu yang lebih ringan daripada apa yang ia perbuat kepada kita. Ya, bil akhaffi fal akhaf wajibun. Apa al khaf akhaf? Ya, dengan ya, lebih ringan itu wajib. Jadi istilahnya kita menahan diri. Daf'us sa'il bil akhaffi fal akhaffi wajibun. Idza kana al-ma'sulu alaihi ma'suman min nafsin aw tarafin aw manfaati udwin aw bud'in aw muqaddimatihi. Jadi wajib ketika apa? Masul alaihi, orang yang dibegal tadi misalnya, orang yang dirampok tadi, orang yang maksum. Apa artinya maksum? Orang yang terjaga dirinya, orang muslim, orang yang datang kepada kita dengan perjanjian baik-baik, turis, itu orang yang dilindungi negara. Ya, min nafsin, dari dirinya, untuk menyelamatkan dirinya, atau tarafin, atau anggota badannya, atau manfaati udwin, atau manfaat anggota badannya, atau bud'in, atau kemaluannya, harga dirinya, atau muqaddimati, atau muqaddimatnya. Muqaddimat daripada bud'in, istilahnya kalau bahasa Indonesia pelecehan seksual. Jadi ada wanita, kemudian apa, tiba-tiba dicium, dipeluk, kemudian apa, dan lain sebagainya, itu namanya muqaddimat. Wa jaizun, dan boleh idza kana malan aw ikhtisasan, wa kadzalika an-nafsu idza kana as-sa'ilu musliman mahqunat dammi. Jika, dan boleh jikalau berkenaan dengan harta, dan as-sa'il, orang yang tadi melakukan tindakan tersebut itu muslim mahqunut dam. Wa yajibu idza kan laisa kadzalik fa yakuna kafiran aw bahimatan aw musliman ghaira mahkunin dam kazanin muhsanin. Apa artinya mahkunid dam? Orang yang baik, orang yang dilindungi darahnya. Beda dengan zanin. Zanin itu boleh ditumpahkan darahnya, orang berzina. Selain pezina apa? Orang yang habis membunuh orang, itu bukan mahkun muddam. Seperti lagi apa? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, bukan maksumud dam. Kemudian tarikus sholat, atau dan apa lagi? Murtad, orang yang murtad, itu bukan mahkunud dam. Karena apa? Orang murtad itu yustadhabu wa illa qutila. Orang yang murtad itu diminta taubat, kalau tidak qutila, ya, dibunuh. Tentu yang bunuh bukan semua orang, tapi harus apa? Harus ada surat resmi, undang-undang yang jelas. Siapa? Aparat polisi, ya, tidak semua orang. Dan yang menentukan ini tarikus sholat, sudah tarikus sholat ya mereka. Nggak kemudian kita nyari Yasin kayaknya tadi nggak sholat tahajud, kita bunuh. Enggak lah. Ini kayaknya nggak sholat, kita bunuh. Kita enggak lah. Udah diminta, atau berarti apa? Ada yustatabu, itu apa? Ada surat resmi, himbauan dari pemerintah desa atau pemerintah daerah bahwa untuk melakukan sholat. Kok masih tidak sholat? Maka kemudian dia apa?
ditangkap, dieksekusi. Qitalul bughati, itlabul bahimati, adapun merusaknya bahimah. Apa artinya bahimah? Binatang ternak Anda punya ayam, masuk ke rumah orang atau masuk ke sawah orang, merusak tanamannya, merusak makanannya. Di rumahnya ada makanan gitu, dirusak oleh bahimahnya. Atau antum punya kambing, diengon atau digembalakan, ngabisin jagungnya orang, itu namanya itlaful bahimah. Itlaful bahimah itu madmunun. Apa madmunun? Ditanggung, tanggung jawab ala dzil yaddi, atas orang yang punya kuasa. Siapa itu? Pemiliknya. Ingkana, jikalau ada opo bahima, ingkana ada siapa dia itu ma'aha, bersamanya. Tapi kalau kambingmu hilang 2 hari, kok enggak, ini mana ini? Kemudian masuk tanaman orang tanpa sepengetahuan Anda, ya beda lagi. Ya, tapi kalau antum bawa, antum biarin sampai makan tanaman orang, maka harus tanggung jawab. Wa illa fa ghairu madmunin alai illa in qassara fi rabtiha. Tapi kalau jika tidak, dia tidak dhamin atau tidak madmunun, kecuali jikalau dia lalai, nggak hati-hati di dalam apa? Di dalam mengikatnya. Ya, kalau nggak diikat dengan benar, kemudian ontamu atau kambingmu makan makanan orang, tanggung jawab. Tapi kalau sudah kamu ikat dengan baik, kamu tinggal sholat misalnya, kemudian apa? Kemudian lepas makan tanaman orang, maka tidak apa-apa. Atau irsalah apa? Sengaja dilepas. Atau irsalah walam yuqassil malikul mutlafi, dan dia tidak sengaja, pemiliknya tidak sengaja ketika merusak tanaman orang. Al-bughatu, adapun bughat, apa itu bughat? Bughat itu adalah orang yang apa? Baghiyun, orang yang dengan terang-terangan melawan pemerintah dan dia punya kekuatan. Turunkan Jokowi, turunan Jokowi, saya bisa menghitungkan 1 juta orang untuk ngepung istana. Dari dulu nggak kesampaian. Ada nggak orang kayak gitu? Berjubah lagi. Mana itu? Kok turunkan Jokowi, gantung Jokowi misalnya. Ya, besok kita akan kepung istana. Kita siap melakukan perang melawan pemerintah. Nah, Jokowi lo masih bagus. Antum nggak diapa-apain. Pak Imtum? Halo, hei. Lo antum lo nggak diapa-apain. Itu bughat itu. Saya ulangi, itu bughat. Karena apa? Membuat merusak. Makanya ada hadis. Ya, Rasulullah di dalam Madinah itu pernah mengatakan, orang kok bikin onar itu harus diusir. Istilah sekarang dideportasi. Nah, kalau ada ustadz penceramah kok bikin apa? Bikin ngerusak negara ini, mau demo, mau apa? Indonesia lu nggak lagi ngapa-ngapain. Coba Indonesia apa? Nggak lagi ngapain? Lagi perang? Hah? Nggak lagi ngapa-ngapain Indonesia ini. Dengan diadu domba kayak apa? NU kan bentrok sama Muhammadiyah bentrok sama NU diadu domba sama klan Balawi sama tem-tem. Alhamdulillah Indonesia dijaga oleh Allah. Kalau enggak hancur dari dulu. Sudah demo berjilid-jilid, alhamdulillah aman. Itu kalau di Arab orang demo tembak di tempat. Tembak di tempat. Kita pernah kuliah di Mesir itu, kalau kita ada kelompok 5 orang duduk di masjid halaqah begini bareng, malam-malam bisa hilang semua orang itu. Itu aturan undang-undang. Tidak boleh itu, kecuali apa? Lembaga resmi yang dilindungi oleh negara. Jadi walaupun di Masjid Azhar ada halaqah ini, jadi tangkap kamu, hilang begitu aja. Halo? Indonesia Anda bikin tabligh akbar yang hadir jutaan orang, yang hadir puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, aman nggak? Nggak ada di Arab tabligh akbar itu, peringatan maulid undang siapa, nggak ada.
Nggak percaya silakan datang aja. Lo kok kayak gitu ada ustadz dari Arab nyalain Indonesia. Lo ente ini belajarlah sama Indonesia. Hah? Halo? Ini real, ini kenyataan. Nah, antum pernah dilihat di Saudi ada tabligh akbar? Apa? Nggak ada. Di Mesir nggak ada tabligh akbar apa itu pengajian apa, nggak ada. Yang ada adalah apa? Di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk langsung dan resmi dari pemerintah. Bahkan kalau di Arab tuh kalau nggak dapat surat dari pemerintah secara resmi nggak bisa antum jadi khotib itu. Bahkan kalau dari Kuwait, dari Qatar, kalau jadi khotib ditentukan tagnya dari pemerintah, nggak boleh ngarang sendiri. Wente khutbah maki-maki Jokowi, maki-maki presiden, aman kok. Beberapa waktu yang lalu ada orang khutbah di atas mimbar nyindir pemerintah, turun langsung masuk penjara, nggak usah dihadiri saksinya, nggak, langsung. Itu di Arab, itu di Mekah, nyindir ya tentang apa, kok di Riyadh kok ada apa namanya, ada konser dangdut, ada konser nyanyi turun baru nyindir tuh. Kita di Indonesia itu Jokowi PKI, Jokowi anti Islam, woi, iya tak kak? Mana Indonesia ini alhamdulillah dijaga oleh Allah. Kalau enggak rusak dari dulu Indonesia ini. Oke ya, nah itu muqaddimah. Al-bughatu, adapun ini bughat. Al-bughatu lughatan hum al-mujawizuna lil haddi, orang-orang yang melampaui batas. Wa syar'an muslimuna, orang muslim, bukan orang kafir. Al-muslimuna, orang-orang kafir. Mukhalifuna, apa mukhalifuna? Yang menyalahi, yang berbeda, ya, yang melawan lil imam bitakwilin batilin, dengan takwil yang batil, dhannan, karena menyangka, wa syaukatin, dan apa, dan punya kekuatan lahum, bagi mereka. Ya, saya kepung Jokowi, wah, saya kepung istana. Dia punya kekuatan, dia punya apa namanya, orang-orang, kalau misalnya NU punya Banser, kalau Muhammadiyah punya Kokam, kalau mereka punya apa namanya, pasukan berani mati, siap jihad semuanya. Dari dulu siap-siap ya, nggak ada apa-apa. Mafhum? Ini bughat namanya. Saya bilang ini bughat karena punya kekuatan. Takwil batil, mukhalifuna lil imam bi takwilin batilin, dengan takwil batil. Jangan-jangan yang teriak PKI itu mereka sendiri yang PKI. Kan begitu. Itu maling teriak maling agar dia tidak padahal dia yang maling. Daim muslimuna mukhalifuna lil imam bi ta'wilin batil dhannan wa syaukatin lahum. Apa artinya syaukatin lahum? Mereka punya kekuatan. Saya ulangi, mereka punya kekuatan. Nah, itu namanya bughat. Bughat, qitalul bughat wajibun. Memerangi bughat itu wajib. Bima la ya'ummu wa la yuqtalu asiruhum. Tapi tidak boleh apa, tawanan mereka dijadikan dibunuh, tidak boleh. Wala mudbirhum, mutabbir mereka, pimpin mereka, enggak boleh. Wala yudhaffafu ala jarihihim, yang luka-luka juga enggak boleh dibunuh. Wala yusta'malu ma ukhidha minhum wa yuraddu ba'da amni syarrihim. Harta-harta rampasan perang mereka itu dikembalikan ketika sudah aman. Halo, ketika sudah aman. Saya bilang, jadi bughat ini orang yang menyalahi pemerintah, muslim loh, bukan kafir loh, muslim. Dan dari dulu ya memang seperti itu. Dari dulu. Bagaimana orang mempertahankan kekuasaannya itu ya susah. Al-khawarij, adapun khawarij hum qaumun, mereka adalah kaum muslimuna, muslim, yukafiruna, yang mengkafirkan siapa mereka, murtakibal kabirati, pada apa? Apa murtakibal kabirah? Pelaku dosa besar itu kafir menurut khawarij. Tarikuna lil jamaah, mereka meninggalkan jamaah.
Bukan jamaah sholat, enggak, meninggalkan apa namanya jamaah, maksudnya meninggalkan negara. Ya, mereka apa? Yukafirun, orang pelaku dosa besar itu menurut mereka itu kafir. Dan orang Khawarij dari dulu itu apa, teriak apa? Tegakkan Islam, Al-Quran. Ditaruh ini. Kamu pilih Quran atau pilih ini? Dari dulu orang Khawarij. Syiarnya orang Khawarij dari dulu itu apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, qaulul haq urida bihil batil. Perkataannya benar, tapi sebenarnya maksudnya batil. Nah, orang Khawarij itu yo ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud. Kalau baca Al-Quran itu Masya Allah, itu Rasulullah yang mensifati. Tapi tidak nyampe dalam hati mereka. Mereka yatluna Al-Quran wa yamiluna ala abwabi jiranihim wa yaquluna anta kafir hamilan nisayfihi wa yaquluna anta kafir. Oh, dia baca Quran dari puasa, bawa pedang ke rumah tetangganya diketok, anda kafir, bunuhmu. Beda dengan dia bunuh. Padahal apa? Cuma beda pendapat. Cuma beda pendapat. Beda pendapat kok apa namanya? Mengerahkan kekuatan untuk apa? Wah, untuk bunuh orang. Ini gimana nih? Berarti kan nih antum orang-orang cerdas. Ilmiah harus dibantah dengan ilmiah. Maka pengajian siapa yang kamu anggap itu enggak benar, kemudian anda punya kekuatan, anda membubarkan pengajian, itu enggak fair. Kenapa enggak fair? Adu gagasan dong. Iya atau enggak? Adu gagasan. Ya, kita lagi enggak ngomongin ormas atau apa, tapi ada kan kasus seperti itu. Ya, kalau beda jawab dong. Ilmiah sama ilmiah dong. Kalau antum mengerahkan masa, ini kajian sesat, ini kajian ahli bid'ah, ini kajian radikal, bantah dong. Itu ilmiah namanya. Fahim dong? Lah baru datang, berbeda dengan Kiai Mata Jauh. Kita akan sweeping mereka. Ya, iblis ini loh. Ini kan kajian ilmu nasab. Kalau anda tidak setuju, khalas. Buktikan dong, bawa data dong. Belum kajian ceramah di jamaahnya, kita akan sweeping. Kita akan kerahkan massa. Kita akan kepung mereka. Ini berandalan namanya. Paham tuh? Berandalan namanya. Ada seorang klan dari mereka yang tiap hari ceramahnya nggak jelas itu. Ya. Diajak debat tidak datang, tapi diajak duel datang. Ini kan preman. Kalau diajak debat datang, sama-sama baca kitab, tuh datang, berarti apa? Berarti apa? Ilmuwan. Salah benar itu urusan ijtihadnya masing-masing. Tapi ketika diajak duel sama si Qori tadi, Qori tahu Qori. Si Qori diajak duel, datang bawa parang. Ayo mana? Lu itu berarti apa? Menunjukkan Anda preman, Anda bukan ulama, Anda bukan penceramah. Anda bukan orang yang bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nasab itu mirasul asyraf. Warisannya orang-orang mulia. Kalau tidak mulia, ya kalau ada orang mengatakan menyangka, ya anda tidak, ya berarti tidak. Jadi kalau diajak debat tidak datang, tidak berani, suruh baca kitab salah, kebalik dari belakang. Lu gimana? Ada tangga? Suruh ngaji dulu ke Darul Nuhat, suruh nyanyi Manhaji Tanwin Al-Jelnida sebelum ceramah. Maka saya sering kan mengatakan pada teman-teman semuanya itu. Apa? Imam Mujahid mengatakan, wallahi la yuhillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama an kitabillah wa huwa jahilun bin nahwi. Tidak halal bagi orang yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir berbicara tentang agama Allah, tapi mubtada khobar tidak ngerti, jahilun bin nahwi, mubtada khobar tidak ngerti. Haram itu hukumnya. Ternyata suruh baca kitab, saya baca kitab ya dari kiri. Ini kan goblok. Oh gitu kok mengkafirkan orang, mau men-sweeping orang, ngajak kelahi, ngajak duel, ya, mau caci maki Jokowi, udah masuk penjara berkali-kali nggak kapok. Ini kan memang tabiat. Lah ya jelas, itu jelas.
Ya. Tapi kalau pintar beneran ya, pintar. Baca kitab dulu gitu loh, pintar dulu. Minimal seperti Mas Yahya. Suruh baca, suruh nerangin tuh Masya Allah. Saya aja malu kok. Masya Allah, ini pintar ini. Ya Yahya ya. Bukan kamu, ya yang sana. Hei. Ada banyak ya. Oh, bagus tuh, pintar loh, bagus nih kajiannya. Kajiannya, tapi hakikatnya ya kita koreksi bareng-bareng. Jangan kajiannya ilmu akhlak mutasawwuf, waktu tahajud molor kan ya susah. Salat ngajak kan susah. Ya, jamaah enggak, itu susah. Paham tuh? Enggak, itu kajian berat. Maka saya kan enggak ngajar tasawuf, enggak ngajar akhlak, itu berat. Saya enggak ngajar apa fadilah tahajud, muraqabah, zikir, nah ngajar itu. Ya, karena kalau saya nggak ngelakukan, oh bahaya. Kajian saya kan mubtada khobar, mudzakkar muannas, mufrad tasniyah, jamak. Saya ini nggak ahli tahajud, tapi saya ahli bangunin orang tahajud. Tadi kan tak bangunin tuh, Ustadz Aan tak bangunin, Ustadz Wahyu tak bangunin. Nah, Ustadz Aqsa, Ustadz Gunawan, Ustadz Yahya, Ustadz Zul Nasution, ya Hasibuan. Bukan Nasution kamu ya. Hasibuan, ganti Hasibuan ya. Ustaz Nasution Hasibuan, ganti marga. Ini saya yang bangunin. Baik. Al-Khawarij qaumun yukaffiruna murtakibil kabira tarikuna lil jamaah. Qitalul Khawarij wajibun in qataluna. Wajib jikalau mereka memerangi kami. Au kharaju an qabdatina. Mereka keluar dari kekuasaan kita. Wa hukmuhum kal bughat, adapun hukum mereka itu seperti bughat. Wa illa fa ghairu jaizin, ketika tidak fa ghairu jaizin, apa ya tidak boleh kalau mereka tidak memerangi kita. Al jihadu wallahu a'lam bis shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.